Jumpa lagi bersama saya pemirsa Banyuwangi 1 TV, bersama saya Cak Andut Arweter dalam program Lirih-Lirih. Malam ini kebetulan saya berada di Pasarian Mbah Buyut Rempek Jogopati di Kecamatan Kabat, Desa Bunter. Bagaimana dan ada apa di sini? Mari ikuti saya. Lirih-Lirih Banyuwangi 1 TV. Dari pintu gerbang di depan tadi untuk menuju ke tempat ini kurang lebih saya menempuh perjalanan sekitar 200 meter. Di belakang saya ini adalah makam atau pasarian Ki Rempek Jogopati. Malam ini Lirih-Lirih akan mengupas tentang Rempek Jogopati. Siapakah beliau? Mari ikuti saya. Lirih-Lirih Banyuwangi 1 TV.
Pemirsa, saat ini saya sudah berada di Pasarian Mbah Buyut Rempet Jogopati. Makam berada di sebelah kanan saya, pemirsa. Suasananya di sini cukup ayem dan tentrem. Untuk selanjutnya saya akan mencoba mencari referensi ataupun cerita daripada Mbah Buyut Rempet Jogopati. Masih di program acara Lirih-Lirih Banyuwangi 1 TV. Pemirsa, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saat ini saya bersama salah satu sesepuh desa yang berada di Desa Bunder, Kecamatan Kabak. Saya bersama Pak Wo Miss Roji. Betul Pak Wo? Pak Wo, mungkin bisa diceritakan sebenarnya tempat ini dulunya seperti apa dan kondisinya bagaimana? Kalau saya melihat pada saat ini tempat ini terlihat bagus. Mungkin bisa diceritakan dulunya tempat ini bagaimana kondisinya, Pak? Terima kasih atas pertanyaan jenengan. Dulu lokasi ini sebelum diperbaiki yaitu seperti kebun, banyak tanaman pisang, sawi. Tapi masalah makom ini tetap selalu dimohoni sama warga saya, barangkali mau punya gawe itu tetap di sini. Ya tujuannya minta selamat kalau ada hajatan itu. Ya. Kemudian sebenarnya sejak kapan tempat ini dibuka menjadi senyaman ini, asri ini, sebagus ini sebenarnya sejak kapan, Pak? Ya kurang lebih 1 bulan. Ya, alhamdulillah ada saudara kami yang sangat peduli, ya bisa memperbaiki semegah ini. Saya sebagai wakil masyarakat khusus di kerajaan umumnya Desa Bunder mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara kami yang sangat peduli kepada pembangunan yang sangat megah ini, Mas. Oh, gitu. Kemudian sebelum tempat ini dibuka sedemikian rupa, pengunjung itu rata-rata mungkin dari mana saja mungkin, Pak? Sebelum diperbaiki ini, ya sebelum diperbaiki itu ya masalah pengunjung ya kurang begitu banyak, Mas. Ya alhamdulillah setelah diperbaiki ini, kemarin malam itu saya tahu ya ketemu sendiri ada tamu dari Jakarta. Ya alhamdulillah kedatangan tamu siapa itu saya lupa, itu dari Jakarta saya tanya itu. Kemudian mungkin mereka bisa mengatakan kesan yang disampaikan berada di sini bagaimana setelah melihat tempat ini sudah dibuka seperti ini, begitu Pak? Ya alhamdulillah dia merasa kagum, kok bangunannya ini ya seperti di mana gitu, pokoknya bagus, Mas. Ya termasuk dia tuh kagum lah kepada model-modelnya ini, Mas. Kemudian apa yang mungkin perlu disampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Banyuwangi, umumnya masyarakat yang menyaksikan tayangan ini, mungkin bisa sampaikan, Pak? Ya terima kasih, Mas. Ya terima kasih, yaitu masalah saudara-saudara kami telah menyempatkan diri menayangkan masalah makom Mbah Rempet Jogopati ini. Mudah-mudahan ke depan lebih baik, juga kepada pemimpin-pemimpin kita, monggo maunya saya itu ya dihidupkan masalah
sejarah leluhur kita. Itu sangat penting kalau menurut saya. Kira-kira sejauh pengetahuan Pak Wo untuk Mbah Rempek sendiri itu bagaimana kiprahnya? Apakah bisa menyampaikan atau mungkin seorang teman yang berada di sini mampu untuk menyampaikannya Pak Wo? Ya, yang jelas yang saya ketahui dari sesepuh kita dulu memang Mbah Rempek ini katanya orang Jawanya itu termasuk melindungi wilayah Bunda, Mas, di waktu penjajahan Belanda itu. Nah, terus ada lagi sesepuh bilang ini termasuk pengawal Prabu Tawang Alun. Jadi kalau saya menceritakan bab itu ya kurang memahami, Mas. Ya maaf barangkali ada yang kurang pas gitu loh. Oke, Pak Wo, matur nuwun. Mungkin hanya demikian yang bisa saya tanyakan. Saya akan menggali informasi lebih detail lagi tentang tempat ini dan siapakah sebenarnya Ki Rempek Jogopati. Terima kasih Pak Wo, matur nuwun. Suatu tempat jika tidak ada yang merawat atau tidak ada juru kuncinya, mungkin tempat ini mungkin sangat terbengkalai. Namun di samping kiri saya ini adalah Pak Imi selaku juru kunci di tempat pasarean Pangeran Rempek Jogopati, atau saya menyebutnya Mbah Buyut Rempek Jogopati. Pak Imi, apa kabar Pak Imi? Baik. Alhamdulillah, tetap semangat nih Pak Imi, pemirsa, meskipun usianya pinten Pak Imi? 10 lah. Sekitar 70 tahun, tapi semangatnya luar biasa untuk selalu melestarikan ataupun menjaga tempat ini di usianya yang tidak lagi muda. Ini perlu kita contoh pemirsa, semangatnya pemirsa. Pak Imi, niki sampean ini sudah berapa lama untuk menjadi juru kunci di tempat ini Pak Imi? Sudah lama. Sekitar tahun berapa Pak Imi? Lama sekali bisa. Oh, sudah lama sekali sampai lupa sudah berapa tahun pemirsa. Kemudian siapa saja sih yang selama ini Pak Imi ketahui yang berkunjung ke tempat ini Pak Imi? Yang berkunjung ke tempat ini ya banyak orang-orang dari mana saja dah. Banyak sekali orang yang datang untuk mengunjungi tempat-tempat ini. Ya, sekitar itu daerah banyak sekali dan Sudah tidak bisa disebutkan dari mana saja. Kemudian tujuan dari mereka untuk datang di tempat ini sebenarnya apa Pak Imi? Menurut sampean sendiri, kalau sampean melihat mungkin apa yang dilakukan pengunjung di sini itu apa saja mungkin? tujuannya orang di sini, orang yang datang ke sini itu ya minta barokah sama Mbah Buyut Ibu gitu. Atau mungkin Ki Rempek Jogopati ini kalau saya pernah mendengar ada nama lainnya, siapa masyarakat sini untuk menyebutnya? Siapa? Mbah Rembuk. Jadi masyarakat di sini juga menyebutnya Mbah Rembuk ya. Jadi ini tambahan lagi pemirsa. Selain saya mengenal di situ ada tulisan Ki Rempek Jogopati, di sini juga masyarakat sekitar menyebutnya Mbah Rembuk pemirsa. Kemudian selain yang berada di sini Ki Rempek Jogopati atau Mbah Rembuk, itu di luar dari makam Ki Rempek itu ada makam siapa saja kalau boleh tahu? Siung Laut, Siung Laut, Tunjung Sekar, terus ya ada beberapa macam lagi, kemudian ada beberapa makam yang berada di luar. Nanti kita akan menuju ke sana untuk melihat ataupun menyaksikannya. Pak Imi, saya ucapkan terima kasih sudah mau mungkin sekitar bercerita tentang tempat ini. Mudah-mudahan Pak Suhaimi atau Mbah Imi ini selalu diberikan panjang umur pemirsa, tetap sehat dan panjang umur. Matur nuwun Pak Imi. Nah pemirsa, saya masih berada di tempat yang cukup istimewa buat saya. Tadi saya sudah bertanya ataupun mencoba untuk menggali informasi tentang tempat yang saya kunjungi pada malam hari ini. Untuk yang selanjutnya di samping kanan saya pemirsa, tampak wajahnya ganteng pemirsa. Teman-teman mungkin tidak asing untuk melihat ataupun tahu tentang kakang saya ini sebelah kanan saya ini bersama Kang Sauki. Kang Sauki lujeng nih kok. Alhamdulillah. Sami wilujeng. Sekarang pertanyaannya begini pemirsa, saya akan bertanya dari menurut saya sesi akademisi nih pemirsa. Kang Sauki, bagaimana Anda melihat daripada
tempat yang saat ini kita kunjungi ini, komentarnya ini bagaimana tempat ini, Kang Sauki? Ya, mungkin saya tidak ingin mengomentari tentang sejarah ataupun antropologi dari wilayah ini ya. Cuman ketika yang saya pahami waktu itu dikabari ya bahwa Mas Teddy membangun tempat ini, saya apresiasi luar biasa. Kenapa? Ini penting bagi generasi selanjutnya, bahwa kalau kita melihat perjuangan Ki Rempek Jogopati ini, kita melihat tokoh pembebas ya, tokoh pembebas dari penjajahan ya. VOC ya berarti yang dimaksud? Waktu itu VOC. Jadi ada dua sisi dari Ki Rempek Jogopati yang saya pelajari. Pertama, beliau ini sebagai cicit ya dari Prabu Tawangalun ya. Ya, putra dari Mas Bagus Dalem Wiroguno. Jadi ketika beliau menjadi bawahan langsung dari Wong Agung Wilis gitu ya, pada tahun lebih kurang 1700 hampir 1800 Masehi lah. Jadi ketika meletus perang Puputan Bayu itu, beliau berada di garis depan dan bagaimana mengerahkan pasukan yang ada untuk membebaskan dari penjajahan VOC Belanda waktu itu. Yang kedua, ketika ada bala bantuan VOC dari, kalau tidak salah waktu itu, Temenggung Jaksa Negara dan Kertanegara, yang awalnya mau memecah kekuatan dari Ki Rempek Jogopati, justru mereka berdua ini kemudian bergabung dengan Ki Rempek Jogopati melawan VOC. Malah mendukung Ki Rempek untuk melawan VOC. Betul. Jadi ini kekuatan yang luar biasa sebenarnya. Jadi ini sebelum ada kita mengenal diplomasi di masa kemerdekaan, pahlawan-pahlawan kita ini sebenarnya sudah ahli diplomasi sebenarnya. Dan ya karena saya juga pengamat politik, dalam politik itu hal terpenting itu adalah kemampuan diplomasi. Karena di politik itu diplomasi adalah ruang untuk mencegah adanya pertumpahan darah sebenarnya. Jadi ketika Temenggung, kalau tidak salah itu yang Kertanegara sama Jaksa Negara itu mau memecah kekuatan Ki Rempek Jogopati, ini kan kalau terjadi betul kan ada perang saudara sama pribumi gitu kan. Tapi dengan kemampuan diplomasi kemudian ini menjadi perkat saudara. Ini penting untuk diketahui generasi selanjutnya bahwa di Banyuwangi ini ada tokoh pejuang yang masih keturunan dari Prabu Tawangalun, raja pertama bumi Blambangan ya. Dan yang patut kita kita banggakan dan kita tiru adalah nilai dari perjuangannya, bagaimana Ki Rempek Jogopati ini ya anti penjajahan. Ketika itu Belanda yang menjajah, semangatnya itu dikobarkan pada masyarakat, dan dia juga bahkan mengorbankan keluarganya, meninggal keluarganya gitu kan. Yang kedua, belajar itu hal yang keniscayaan. Jadi bukan karena keturunan dari raja kemudian mendapat keistimewaan, tidak. Beliau belajar dari Wong Agung Wilis tentang seni berperang ketika itu, karena memang waktu itu memang kemampuannya berperang. Kalau sekarang ini, generasi sekarang ini ya harusnya juga belajar bagaimana menguasai teknologi digital seperti itu. Memanfaatkan teknologi digital itu karena kalau dulu perang itu menggunakan pedang dan keris, hari ini perangnya menggunakan jari dan pena. Jadi itu yang bisa dipelajari. Jadi kalau memungkinkan mereka bisa datang, anak muda ke sini, semangatnya itu adalah semangat pejuang pembebasan dan juga ahli diplomasi. Nah, ini sangat penting sekali pemirsa, bahwa perjuangan itu harus selalu ada dalam diri kita sendiri untuk memperjuangkan tanah leluhur, terutama Mbah Buyut Rempek Jogopati ini membela hingga gugur untuk mempertahankan Blambangan dari serangan VOC. Kita generasi muda, tantangan kita di zaman ini, zaman era digital, bagaimana kita menggunakan gadget kita, itu tergantung Anda pemirsa. Jari kita bisa membuat kita untuk menuju kehancuran diri kita. Oleh karena itu, manfaatkan teknologi
dan selalu terus berjuang, jangan kalah. Kita harus perlu tahu di sini ada Ki Rempek Jogopati yang menjadikan contoh untuk mengorbankan perjuangan kita. Matur Kang Sauki. Ya, kalau dulu katanya Kang Sauki, ini sudah patut kita apresiasi. Monggo Kang Sauki. Ya, kalau dulu Tanah Belambangan harga mati, kalau sekarang NKRI harga mati mungkin. Iya, NKRI harga mati. Terima kasih Kang Sauki. Pemirsa, masih di acara Lirih-Lirih, dan untuk yang kesekian kalinya, mudah-mudahan Anda tidak bosan untuk menyaksikan wajah saya sangat deso ini pemirsa. Saya bersama sesepuh, salah satu tokoh sesepuh yang berada di Desa Bunder. Saya bersama Pak Haji Salman. Pak Haji Salman, Ujeng. Waduh, alhamdulillah. Beliau sengaja saya panggil sesepuh pemirsa, karena saya melihat dari teman-teman tadi bercerita, Pak Salman ini mempunyai beberapa ataupun banyak cerita atau hal-hal yang sangat unik di tempat ini, di Pasarean Ki Rempek Jogopati atau Mbah Rembuk. Pak Haji Salman, mungkin bisa diceritakan tentang hal yang unik atau hal yang mistis di tempat ini, cerita dari Mbah Rembuk atau Ki Rempek Jogopati. Menurut Pak Haji bagaimana nih tempat ini, Pak Haji? Ini, jadi dulu itu kira-kira abad ke-17, 1700, itu perang puputan di Bayu, yang pimpinannya itu Agung Gelis. Itu kan melawan Belanda. Nah, terus diadu oleh Belanda itu sama saudara sendiri dari Madura, Pangeran Alap-Alap. Ini cerita ini dari ibu saya yang punya perewangan namanya Matkono. Dari cerita tersebut, Pak? Dari cerita tersebut, nah, beliau itu bukan gugur, jadi pulang. Pangeran Alap-Alap itu ke Madura, meninggal di Situbondo, makamnya di Situbondo. Baru mau ke Macan Putih, mandek di sini. Mandek di sini satu pasukan. Iya. Yang pada waktu itu ada kakek saya yang namanya Buyut Cina, itu makamnya ada di sini. Di tempat ini ya? Iya. Itu cerita dari Matkono, itu ikut perang. Matkono itu ndak orang, jadi makamnya nggak ada. Sama Cari Matkono, Siung Laut. Siung Laut di sini ya? Iya, itu makam Cari Matkono, Siung Laut. Itu bertempur lawan Belanda, itu diadu sama Pangeran Alap-Alap yang dari Madura. Iya, diadu domba oleh Belanda pada waktu perang puputan itu. Terus dari sini rumahnya di sana, dan ini tanahnya bisa ke Cina. Oh, tanahnya ke sini. Iya. Ke sini itu hubungannya dengan Ki Rempek itu sebenarnya apa? Nggak ada. Jadi Mbak Ki Rempek itu bukan orang sini. Memang pejuang. Insya Allah beliau itu dari Belambangan. Kebetulan gugurnya di sini. Setelah itu dari sana itu sama ini, sama Cina sakit ya. Itu sama-sama hidupnya. Iya, kira-kira ya abad ke-18 lah kan. Kalau di sini itu meninggalnya 1940. Jadi setelah orang semuanya di sini juga ada yang merawat mungkin tempat ini termasuk di sini. Iya. Kemudian siapa tadi? Mas Hari itu satu pasukan, banyak pasukan di sini. Ini banyak makom ini. Jadi Bu, Di situ kan juga menyaksikan ada makam Nyai Mas Ayu Tunjung Sekar. itu ada. Itu siapa kalau boleh tahu? Pak Haji? Itu istrinya kemanapun Mbah Rempek Jogopati dia ngikuti.
Jadi istri setia ini Ayu Tunjung Mungkin Sekar. kalau melihat dari cerita tutur, Ki Rempok Jogopati ini punya seorang putra atau anak bagaimana? Apakah ada cerita seperti itu? Memang kalau itu saya nggak ngerti punya. Mak istrinya banyak. Kalau Rempok Jogopati istrinya banyak. Tapi yang paling ini. Mungkin hal-hal yang aneh yang pernah dirasakan Pak Haji itu apa di tempat ini, Pak Haji? Nah gini. Rasa aneh gitu. Jadi setelah sana itu pernah saya itu mimpi ya gelar pasukan. Mimpinya itu Iya, gelar pasukan mulai dari sekolahan sampai sini penuh. Adakah mungkin pesan yang disampaikan pada saat Pak Haji itu mimpi tentang itu? Nah, itu ada. Inilah tempat peninggalan saya. Tempat saya. Saya di sana alarm di sana. Menunjukkan dari sana itu alarm sini. Itu bukan meninggal. Jadi yang dikubur itu bukan jasadnya. Cuma ditandai sini. Kuburannya gini. Menghadapnya Gini. agak serong. Serong ya. Setelah dibangun, diluruskan utara Kalau selatan. dulu awalnya itu yang bangun siapa sih? Ini anak saya Sastro Mulyono Tahun berapa mungkin? 2010. Belum selesai, masih nganunya belum kulitan ini pagar ini. Alhamdulillah. Banyak ditambahi pohon-pohon pisang, Iya. singkong. Oleh Gus Tadi, alhamdulillah tahun 2020 Gus Tadi ke sini. Kemudian Nah. saya juga pernah mendengar cerita katanya di situ banyak ular. Apa betul? Ya ular sawah, sawah, bukan ular tunggal, ular bukan. tunggal ya? Terus juga saya pernah dengar cerita di sini juga ada pohon yang cukup besar namun pohonnya sekarang tidak ada. Ya itu. Kalau boleh tahu itu pohon apa dulu? Unut, Pohon. pohon unut. Ya tempatnya Barembek di sana tuh di pohon unut itu. Setelah jatuh mau pulang, oleh ke Cina di sini lah. Jadi tanjib kasih tanda ya itu aja. Jadi bukan gugur ya. Barembek itu bukan gugur. Jadi sama-sama pulang karena tak ngerti kalau itu diadu sama Belanda, sama Pangeran Alap-Alap yang dari Madura. Beliau itu kembali ke masing-masing. Kita mungkin bisa dikatakan melecut gitu, Pak Haji. Ya gitulah. Gugur itu yang ditanam bukan Bukan jasad, tidak ada ya jasadnya. enggak ada jasadnya. Oke, Pak Haji. Jadi itu beberapa cerita yang mungkin saya kira cukup membuat saya merinding pemirsa, karena yang cerita Pak Haji Salman. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dari Pak Haji tadi memberikan manfaat kita sebagai generasi zaman now untuk selalu bersikap baik untuk di tempat-tempat yang saat ini saya kunjungi. Sopan santunnya juga harus dijaga karena banyak cerita yang mungkin tidak pernah dilakukan ataupun anak zaman sekarang mungkin tidak pernah melakukan perang dan lain sebagainya. Namun di tempat ini pernah cukup banyak cerita dari yang diceritakan tadi Pak Haji. Mungkin ada tambahan lagi Pak Haji, mungkin untuk menambah informasi daripada pemirsa setia di acara Lele Pak Haji. Itu banyak saudaranya itu yang namanya kalau di Paji itu Roro Kuning itu masih saudaranya ini. Mungkin rondo kuning orangnya. Ya orang betulnya itu Roro Kuning, diambil enaknya Rondo Kuning. Itu hubungannya apa Pak Haji? Itu masih saudaranya ini Ayu Tunjung Sekar. Terus Pangeran Pati yang ada di Banyuwangi itu. Ada pusaka dititipkan di Roro Kuning. Pusakanya mungkin jenisnya apa ya? Keris. Oleh anak saya itu di Polres, pegang oleh anak saya pada waktu di Polres itu ditaruh di kamar. Sudah dibuka kuncinya, tapi nggak bisa sehingga
pintunya dodol. Ketemu masih sampai sekarang masih. Ini saya lanjutkan. Ditaruh di lewat anak saya keris itu, lotnya 11. Di rumahnya gegeran terus karena ini bukannya dia yang punya. Iya, nyari tempat siapa yang punya ini. Saya ambil keris itu, saya ambil, saya ganti tombak. Ini tombak leluhurnya, saya putar. Saya ambil, ada wangsit yang punya itu Gus Tedi. Wangsitnya iki WE anak putuku jenenge Gus Tedi. Saya serahkan sama Gus Tedi. Sekarang beliau yang pegang. Iya. Ada tambahan lagi. Terus ada bisikan bahwa ini yang menemukan ini Gus Tedi ini foto orang kok yang muncul di foto itu kok Mbah Rindu, sehingga Gus Tedi ambil langkah bangun ini. Alhamdulillahirabbil alamin, karena saya sampai omong syukur alhamdulillah bangunan ini Gus, uangnya sudah habis, Gus Tedi yang melanjutkan sehingga jadilah bangunan ini. Oke pemirsa, itu yang mungkin dapat disampaikan oleh Pak Haji. Saya ucapkan terima kasih Pak Haji atas apa yang disampaikan. Makasih. Kita lanjut ke sesi berikutnya pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Lere-Lere. Saya bersama orang yang spesial buat saya pemirsa, karena Pak Tedi ini kalau saya melihat di layar televisi yang saya saksikan itu saya hampir tidak percaya pemirsa, meskipun saya di sini selaku membawa acara di acara Leleh-Leleh yang kebetulan bersama saya ini awal saya mengisi acara ini, dan kebetulan malam hari ini saya ketemu Pak Tedi atau Gus Tedi pemirsa. Assalamualaikum Gus. Salam. Apa kabar Gus? Alhamdulillah. Ini saya sedikit bertanya tentang tempat yang saat ini saya kunjungi nih Gus. Ini sebenarnya apa motivasi Gus Tedi untuk menjadikan tempat ini seperti yang saya saksikan pada malam hari ini? Kalau motivasi yang utama adalah satu, Mungkin bisa disampaikan. sebagai putra daerah yang harus peduli kepada leluhurnya. Itu motivasi awal. Ceritanya kenapa saya bisa membangun ini, kalau diceritakan panjang banget. Singkatnya Gus. Singkatnya adalah saya ini adalah hidup di zaman milenial, hidup dengan dunia perbisnisan yang tidak mengenal dengan mitos-mitos apa yang namanya itu spiritual. Tapi kenyataannya saya dituntut untuk menjadi spiritual. Sehingga tertarik untuk menjadi Ya. ini seperti yang Yang saat ini sekarang ini saya lakukan. Gitu. Ya, karena semua Allah yang menunjukkan. Semua itu adalah tidak karena keinginan pribadi sok ingin menjadi saya seperti membangun band diakoni kono ada sesuatu, insya Allah tidak. Tapi Gus ini peduli tentang leluhur. Ya, dan ini Sama sebagai leluhur Belambangan. iya, itu apapun terlepas keturunan ataupun tidak, bagi saya yang konon katanya saya masih ada garis ke sana, saya hanya berpikir ada garis tidak ada garis. Tugas kita sebagai putra daerah harus memberikan yang terbaik buat leluhur. Karena apa? Tanpa leluhur tidak ada kita. Tidak ada. Betul. Mengutip dari yang dijelaskan Pak Haji Salman tadi, Pak Haji Salman memberikan sebuah keris Luk 11. Nah, sebenarnya kalau Gus Tedi sendiri menyebutnya keris ini keris apa? Begini, saya tadi sudah awali, saya ini orang modern yang tidak pernah tahu menahu seperti ini. Nggak tahunya setelah saya hampir selesai membangun Tempat ini? tempat ini,
Pak Haji Salman datang bahwa ada sesuatu titipan yang akan diberikan kepada saya. Ternyata adalah sebuah pusaka. Pusaka tersebut memang mungkin yang sudah diceritakan oleh Pak Haji Salman bahwa Mas Hasto sebagai putranya pada waktu itu memegang itu katanya ribut terus. Ini apa yang dirasakan Gus Tedi semenjak Pak Haji memberikan pusaka tersebut ke Gus Tedi, ini apa yang dirasakan? Yang saya rasakan damai aja, damai, tidak pernah pusaka tersebut yang katanya kalau nggak cocok bisa bikin ribut apa-apa. Di tempat saya alhamdulillah saya taruh lemari juga nggak ada apa-apa. Bahkan kalau saya cerita panjang, jadi banyak hal-hal yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya, itu banyak yang saya rasakan. Jadi nggak bisa antara goib dipikir dengan lahar. Ini kan nggak pernah ketemu, nggak pernah nyambung. Sama ngomong jalan mau ke Jogja kok, bahkan nanti bikin gila nanti malah. Iya, makanya saya juga berpikir realistis saja. Kalaupun toh ini adalah memang titipan untuk saya sebagai orang yang dititipin, itu harus merawat. Maka ini saya lakukan. Bagaimanapun terlepas itu adalah sebuah wajib ke saya, terlepas itu dari pusaka ini ada betul-betul yang mencari saya. Intinya adalah apa yang diberikan seorang orang tua kepada kita, apalagi itu sesepuh desa ataupun apa, itu menandakan bahwa itu adalah sebuah amanat buat kita agar kita jangan sampai menyanyikan apa yang diberikan. Wajib menjaga itu secara nalar zaman sekarang, kan begitu. Karena sekarang zaman milenial ini adalah yang tidak masuk akal. Kadang orang dicemooh, alah itu paling cuma anu tok kan gitu. Ini kan betul kan. Nah, makanya menggabungkan antara cerita yang dulu dengan yang sekarang ini, kadang kita juga sebagai milenial yang hidup di zaman sekarang itu kadang kita ini menerawang iya begitu. Tapi alhamdulillah saya merasakan bukan ada sesuatu yang lebih hebat dari itu, tapi ada sesuatu yang lebih indah dari apa yang saya berikan. Kalau melihat dari cerita-cerita yang mungkin didengar ataupun pernah Gus Tedi baca, sosok daripada Pangeran Rempek Jogopati ini menurut Gus Tedi ini bagaimana? Ya bagi saya beliau adalah seorang pahlawan yang hebat, panglima besar, dan itu kalau saya mau bicara secara logika tidak akan diterima oleh masyarakat. Bah datang kepada saya, aku Rempek Jogopati sing mandegane bumi Prambanan. Jadi kalau saya ceritakan lebih jauh orang tidak akan percaya dengan apa yang saya alami. Selain Ki Rempek Jogopati, kemudian ada siapa lagi mungkin yang di benak Gus Tedi yang menjadi seorang inilah leluhur Blambangan, inilah pahlawan mungkin bisa disebutkan? Banyak. Salah gini, Prabu Tawang itu satu garis dengan Sunan Giri. Perlu diketahui semuanya ini. Jadi Banyuwangi ini adalah Blambangan yang dulu oleh Prawiro Bumi melahirkan putri Nyai Dewi Sekar Damaikan Pangeran Sunan Giri. Siapa tidak tahu dengan itu. Nah, menunjukkan akhirnya turun kepada Prabu Tawang Alim. Nah, ini adalah orang-orang garis yang mempunyai sebuah sejarah besar, tidak hanya untuk bumi Blambangan, tapi untuk Nusantara. Kalau menurut Gus Tedi sendiri, untuk Blambangan sendiri ini apa Banyuwangi ataupun lebih dari Banyuwangi? Blambangan itu dulunya kan lebih dari Banyuwangi. Blambangan itu kalau batasnya ada di Pasuruan. Sejarahnya kan begitu. Jadi Majapahit itu membagikan Blambangan itu batasnya adalah di Pasuruan, ke timur ini Blambangan. Nah,
Saya pernah mengaji kepada salah satu kiai saya, yaitu Kiai Mafik. Beliau bercerita bahwa Blambangan iki sakjane garis itu ini Mas. Itu opo obian itu Blambangan begitu gemar di Palo Cina, karena Blambangan adalah kerajaan, salah satu kerajaan yang menopang Mojopahit dalam bentuk bahan pangan sampai Majapahit menyatukan Nusantara. Salah satunya kerajaan yang memberikan penyokong besar untuk kebutuhan logistik itu adalah Banyuwangi. Tidak hanya makanan pokok, tetapi Blambangan juga, ini cerita dari Yai Mafik, itu salah satu penopang penghasil tembaga. Itu yang beliau ceritakan kepada saya pada waktu saya tanya, Yai, tolong saya dikasih cerita seperti apa Blambangan. Kita tahu Yai Mafik itu adalah seorang kiai besar sejarawan yang betul-betul sejarah betul-betul dikuasai. Makanya saya mencoba untuk bertanya pada beliau dan beliau menjawab semua. Berarti menurut Gus Tedi sendiri untuk Blambangan ini sangat luar biasa sekali langsung sejak dulunya. Penyokong daripada kebutuhan untuk Majapahit. Kalau mungkin nggak pahlawan yang berada di Banyuwangi, terutama pahlawan-pahlawan Blambangan itu diajukan sebagai pahlawan nasional, kira-kira mungkin nggak, Gus? Semua bisa dilakukan, asalkan pemerintah daerah setempat itu memberikan sebuah respon yang positif, bahwa menunjukkan bahwa ini loh, Banyuwangi ini mempunyai pahlawan-pahlawan hebat yang dulu perang melawan Belanda, kan gitu. Kalau kita tadi saya kembalikan pertanyaan tadi dari sampean tadi, kan siapa sih yang sebetulnya yang paling menonjol adalah Prabu Tawangalun. Beliau ada prabunya kita. Dan selain Prabu Tawangalun juga ada Pate Gringsing, iya, iya, termasuk Ki Rempek Jogopati. Iya, Pate Gringsing. Sangat kemungkinan sangat pantas lah untuk dijadikan sangat nasional. Sangat pantas. Kenapa? Karena mereka beliau adalah berjuang bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk merdekanya Banyuwangi terutama, dan juga untuk Nusantara, untuk Indonesia utama. Kan itu beliau adalah orang-orang yang betul-betul memperjuangkan rakyat. Beliau betul-betul ingin memerdekakan rakyat. Beliau adalah bukan niat untuk menguasai rakyat, tetapi adalah untuk kemakmuran rakyat. Ini yang penting. Mudah-mudahan seperti apa yang saya tanyakan tadi pemirsa, pahlawan Blambangan khususnya mungkin di era 1600-an, 1700-an, 1800-an, termasuk Tawang Alun, Agung Wilis, Ki Rempek Jogopati, dan mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, layak untuk menjadi pahlawan nasional Indonesia. Entah kapan, saya tidak tahu. Mudah-mudahan saja, kan begitu Gus ya? Iya, ya mudah-mudahan semakin terbuka, kita semakin masa sih yang menelorkan, yang melahirkan tokoh besar Kanjeng Sunan, petilasannya yang kelihatannya yang jelas-jelas ada tidak diadakan. Nah, ini motivasi besar saya itu dulu, itu dulu membangun ini semuanya, bukan karena saya kepingin diakoni, katanya orang-orang saya cicitnya atau keturunannya, bukan itu yang tujuan saya yang utama. Tujuan saya yang utama adalah memberikan yang terbaik buat bumi tanah kelahiran saya. Dan kalau saya juga menyikapi tempat ini dibangun oleh Gus Tedi, mudah-mudahan tempat-tempat yang bersejarah bukan hanya Gus Tedi yang membangun, pemirsa, tapi orang-orang selain yang ingin punya keinginan seperti Gus Tedi untuk selalu melestarikan tempat yang dianggap bersejarah. Mungkin begitu Mas ya? Sejarah bukan karena memang di sini adalah tempat yang dikeramatkan, cuma kepentingan. Karena orang Jawa itu adalah apabila ada niat kepingin ada rame-rame gitu kan, apa itu pernikahan atau sunatan atau apa, biasanya kebiasaannya adalah
menaruh sesajen kan begitu. Berkunjung silaturahmi minta barokah kan begitu. Nah, iya bang gak ilang jauh nih kan gak hilang budaya lah paling tidak. dan gak hilang ke NU-an kan begitu. Nah, yang penting kan itu. Padahal yang begini, saya agak sedikit cerita sedikit. Kalau kita ke Banyuwangi umpamanya nih, ada jembatan besar, ada sungai besar melintang di jalan, otomatis ada jembatan. Kan begitu. Nah, untuk mencapai sebuah kota di Banyuwangi itu kan harus melalui jembatan tersebut. Sama dengan doa. Perlu diketahui, manusia yang hidup itu tidak bisa melihat yang meninggal, tetapi orang yang meninggal pasti bisa melihat yang hidup. Kenapa? Itu sudah di ayat Al-Quran pasti ada. Nah, itu salah satu yang pernah saya kutip dan pernah saya pelajari, dan itu adalah pesan-pesan dari guru-guru saya, dari romo yai saya, itu selalu memesankan seperti itu. Iling ngono leluhur ojo mbok eling ambek sing mbok kamu saiki. Sing mbok seneng saiki mbok uber leluhur mbok tinggal nih. Ini ya. Dan kalau tidak ada zaman dulu, pastinya tidak akan mungkin ada zaman sekarang. Oke Gus Edi, terima kasih atas apa yang disampaikan. Mudah-mudahan apa yang jenengan sampaikan ini bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat Banyuwangi, khususnya pemirsa Banyuwangi 1 TV. Tetap di Lere-Lere Banyuwangi 1 TV.